pengumuman dari Pak Osra, mohon bisa menjadikan concern buat kita semuanya. Kita masuk pada acara inti, yaitu pengajian oleh Ustadz Yunahar Ilyas. Jadi akhirnya yang kita nantikan tiba juga, bahwa kita sudah menantikan Pak Yunahar Ilyas sejak hari pertama Ramadan, dan alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Pak Yunahar tidak asing buat kita karena pada tahun lalu beliau sudah hadir bersama kita, dan beliau juga sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita semuanya. Tapi untuk merefresh ingatan kita, perlu saya beritahukan kembali bahwa beliau adalah salah satu ketua dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan juga salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan stasiun beliau ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan sebetulnya ada dosen dari UMY yang barusan tiba di sini, Pak, yaitu Pak Endro. Jadi dengan saya masih satu saudara, yaitu satu kakek Ahmad Dahlan, karena saya dan Pak Dwi ada di Universitas Ahmad Dahlan. Untuk selanjutnya waktu saya berikan kepada Pak Yunahar. Silakan Pak Yunahar. Sudah kesini tapi belum tiba di sini, Pak. Silakan sini, Pak. Ya, di sini, Pak, karena ada kamera. Jadi harus di sini, Pak. Iya, kameranya. Dan itu, Pak. Mungkin bisa maju dikit, nggak terlalu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin muslimat, hadirin berbahagia, jamaah Masjid Westall Virginia. Alhamdulillah untuk yang kedua kali saya sampai di masjid ini. Pertama pada bulan Ramadan tahun yang lalu, saya diminta ceramah yang judulnya cukup kontemporer dan agak kontroversial, itu tentang gender. Nah, tapi malam ini saya tanya judulnya apa? Judulnya terserah Ustadz. Saya malam ini ingin sedikit mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami apa itu fikih, supaya kalau terjadi perbedaan pendapat kita tidak kaget. Karena dalam fikih perbedaan pendapat itu tidak bisa dihindari. Fikih dari segi bahasa berarti faham dan ilmu, al-fahmu dan al-ilmu. Jadi orang yang faham atau yang sangat faham disebut dengan faqih. Atau orang yang berilmu juga disebut dengan faqih. Jamak dari faqih fuqaha. Jadi beberapa orang yang faham agama disebut dengan fuqaha. Alim, ulama. Jadi fuqaha, ulama dari segi bahasa sama artinya. Nah, orang yang sedang belajar untuk mendalami agama disebut dengan mutafaqih. Mendalami agama, tafaqquh. Ya, tafaqquh fid din. Nah, orangnya disebut mutafaqih. Kalau sudah faham baru menjadi faqih. Nah, itu dari segi bahasa, lugatan. Nah, sekarang istilahan atau terminologis, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-muta'alliqah bi af'alil mukallafin al-mustanbitah min adillatiha at-tafsiliyah.
Saya ulangi, nggak usah dicatat. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-muta'alliqah bi af'alil mukallafin al-mustanbitah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah ilmu tentang hukum syariah. Nah, kalau begitu ada hukum yang tidak syariah, itu disebut dengan hukum atau ahkam wad'iyah, hukum positif. Hukum yang dibuat oleh manusia itu disebut dengan hukum wad'iyah atau hukum positif. Sedangkan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah disebut dengan hukum syariah atau al-ahkam asy-syariah. Jadi fikih adalah ilmu tentang ahkam syariah. Tentang hal apa? Al-muta'alliqah bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah mendapatkan tugas agama, sudah ada kewajiban-kewajibannya, larangan-larangan untuk dia berlaku. Nah, mukallaf itu ada dua aspeknya, yaitu apabila dia sudah akil dan baligh, atau kita sebut saja dengan akil baligh. Akil artinya sudah berakal, paling kurang sudah mencapai tingkat mumayyiz. Mumayyiz bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Sedangkan baligh itu secara biologis, kalau anak laki-laki ditandai dengan mimpi. Bukan mimpi ketemu harimau ya, mimpi basah. Nah, kalau anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi. Dulu diperkirakan orang saja rata-rata 17 tahun. Kalau sekarang semakin cepat. Bahkan bisa kelas 6 SD mungkin sudah umur 12 tahun, umur 13 tahun. Ya, dia sudah masuk, sudah akil dan baligh. Kalau begitu dia sudah mukallaf, sudah berlaku kewajiban. Sehingga fikih itu tidak berbicara tentang hukum perbuatan orang yang tidak mukallaf. Tidak juga berbicara tentang perbuatan makhluk halus gitu ya. Perbuatan malaikat, perbuatan jin, binatang, enggak. Perbuatan manusia itu pun yang mukallaf. Dari mana diambilkan al-mustanbitah min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambilkan dari dalil-dalilnya yang rinci. Nah, dalil yang rinci itu ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang disebut dengan fikih. Karena merupakan ahkam syar'iyyah dan berdasarkan dalil-dalil yang syar'i, maka sumber hukum Islam itu ada dua, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi. Al-Quranul Karim wal ahadits an-nabawiyah atau as-sunnah an-nabawiyah, sama saja. Dalam hal ini apakah kita sebut dengan sunnah atau kita sebut dengan hadis, dalam pengertian yang sama. Ya, sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran yang jumlah ayatnya 6.236 ayat itu, yang berkaitan dengan masalah hukum hanya sekitar 10%, sekitar 600 ayat. Dan itu sudah dikumpulkan oleh para ulama dan bahkan sudah ditafsirkan sendiri. Ya, misalkan tafsir Ayatil Ahkam karangan Muhammad Ali As-Sabuni, dan juga ada tafsir-tafsir yang lebih bercorak fikih seperti Al-Qurtubi. Jadi siapapun yang akan mendalami hukum Islam ya harus mempelajari minimal 600 ayat tentang masalah hukum ini. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, yang sebagian juga mungkin sudah dikumpulkan oleh para ulama. Misalkan saja kitab Bulughul Maram, ya. Kemudian Bulughul Maram itu diuraikan yang menjadi Subulus Salam. Atau kitab-kitab bisa kita temukan dalam kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, baik dari Bukhari, Muslim ataupun hadis-hadis yang lain. Jadi sumbernya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah, baru menggunakan ijtihad. Tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, salah satu tugas Mu'adz adalah menjadi qadhi yang memutuskan perkara. Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, bima tahkum?" Berdasarkan apa engkau menetapkan hukum? Mu'adz menjawab, "Bi kitabillah."
berdasarkan kitab Allah. Fa ilam tajid, kalau tidak engkau temukan, fa bima tahkum, berdasarkan apa? Fa fi sunnati Rasulillah, aku tetapkan berdasarkan sunnah Rasulullah. Fa ilam tajid, kalau engkau juga tidak temukan dalam sunnah Rasulullah, fa bima tahkum, berdasarkan apa engkau menetapkan hukum? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, ajtahidu ra'i, aku bersungguh-sungguh menggunakan akal pikiranku. Lalu Rasulullah merestui jawaban dari Mu'adz bin Jabal itu, mengatakan alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan restu kepada utusannya, utusan Allah. Yang dimaksud itu adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, dengan demikian sumber hukum Islam nomor 1 adalah Al-Quran, nomor 2 adalah hadis. Kalau tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis, baru menggunakan ijtihad. Dan ijtihad itu juga mempunyai cara-cara yang tersendiri. Nah, untuk Al-Quran, kita mulai dari Al-Quran. Untuk Al-Quran lebih mudah menggunakan Al-Quran sebagai dalil dibanding dengan hadis. Karena apa? Karena Al-Quran tidak diragukan lagi eksistensinya, keberadaannya. Jadi kalau orang menyebutkan ini Al-Quran surat sekian ayat sekian, orang nggak nanya lagi apa itu betul Al-Quran, nggak ada lagi. Ya, mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir surat An-Nas, secara mutawatir seluruhnya sudah diakui sebagai Al-Quranul Karim. Tinggal satu langkah lagi, bagaimana memahaminya. Tapi kalau hadis tidak. Hadis kalau disebut orang ini dasarnya hadis, kita masih nanya hadisnya sahih apa enggak. Jadi masih dipertanyakan eksistensi hadis itu. Baru setelah diyakini hadisnya sahih, dapat diterima, baru melangkah ke langkah selanjutnya, bisa bagaimana kita memahaminya. Nah, hadirin berbahagia. Oleh sebab itu, ya, siapapun yang mencoba untuk memahami hukum, apalagi langsung istinbat dari Al-Quran, ya dia harus menguasai mustalah hadis, menguasai ulumul hadis. Secara ringkas misalkan, yang dimaksud dengan hadis itu adalah kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn. Semua yang dinisbahkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat maupun takrir. Nah, yang dimaksud dengan takrir itu adalah apabila sahabat melakukan sesuatu di hadapan Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW tidak memberikan reaksi, tidak pula melarangnya dan tidak pula memberikan komentarnya. Itu disebut dengan takrir. Walaupun oleh ulama usul fikih ditambah perbuatan, perkataan, sifat dan takrir itu adalah yang berkaitan dengan aspek syariah atau aspek hukum. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya bersifat basyari, manusiawi, itu tidak menjadi atau tidak disebut dengan hadis. Nah, hadirin berbahagia, pada saat Rasulullah SAW hidup, Nabi melarang untuk menulis hadis. Nabi mengatakan, la taktubu anni ghairal Qur'an, faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Jangan kalian menulis dariku kecuali Al-Quran. Barang siapa yang menulis selain daripada Al-Quran, hendaklah dia hapus. Jadi Nabi khawatir kalau ucapan-ucapan Nabi juga dicatat langsung oleh para sahabat waktu itu, khawatir bercampur dengan Al-Quran. Oleh sebab itu, yang boleh dicatat hanyalah Al-Quran saja. Sedangkan ucapan-ucapan Nabi yang sekarang kita namai hadis itu tidak boleh dicatat oleh Nabi. Tetapi ada beberapa orang yang diberi izin khusus, seperti Abu Hurairah misalnya. Larangan itu bersifat umum, tapi ada beberapa orang yang diberi izin khusus untuk mencatatnya. Nanti orang-orang seperti itu akan menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, sementara Al-Quran itu sudah dicatat, kemudian dikumpulkan, dan sebagaimana yang kita tahu,
pada zaman Abu Bakar Siddiq sudah dikumpulkan menjadi satu mushaf, ya. Lalu disempurnakan lagi pada zaman Utsman bin Affan. Nah, tetapi hadis Nabi belakangan baru dikumpulkan. Sehingga kemudian ada jarak yang cukup jauh antara Rasulullah SAW dan hadis yang dikumpulkan itu. Nah, oleh sebab itu muncullah ulama-ulama untuk menelitinya. Yang paling menonjol misalkan Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari memang sudah atau merupakan anugerah dari Allah untuk umat manusia atau umat Islam. Karena Imam Bukhari mempunyai bakat yang luar biasa di dalam menghafal. Ya, dia umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan kemudian dia belajar dengan ulama-ulama yang ada waktu itu dan tidak berhenti belajar kecuali setelah gurunya menyerah. Jadi gurunya mengatakan, Bukhari, sudah habis yang akan saya ajarkan kepadamu, carilah guru yang lain. Nah, dia pindah lagi kepada guru yang lain, diajarkan lagi hadis. Lalu Imam Bukhari, gurunya mengatakan, Bukhari, sudah habis yang akan saya ajarkan kepadamu, carilah guru yang lain. Kalau kita apa pernah ada guru yang menyerah, yang mengaku sudah habis bahannya, ya. Itu anugerah kepada Imam Bukhari, sehingga beliau dikenal sebagai orang yang sangat kuat hafalannya dan gigih untuk meneliti hadis. Jadi Imam Bukhari melakukan perjalanan dengan onta dari kalau sekarang dari satu negara ke negara yang lain, ya, dari Bukhara terus ke Timur Tengah, ke Irak, ke Suriah, ke Palestina, ke Madinah, ke Mekah, berkeliling begitu untuk mengumpulkan hadis dan meneliti. So dia harus meneliti semua perawi-perawi hadis itu, riwayat hidupnya harus diketahui. Sehingga Imam Bukhari bisa mengumpulkan lebih kurang 100.000 hadis. Ya. Dan 100.000 hadis itu lengkap dengan sanadnya. Beliau menerimanya dari siapa? Dari si A sebagai gurunya, si A menerimanya dari siapa? Dan dari si B menerimanya dari siapa? Dari si itu harus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perawi di setiap tingkatan itu harus jelas riwayat hidupnya. Harus bisa dinilai orang ini bisa dipercaya atau tidak. Bayangkan betapa sulitnya apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Beliau menetapkan 5 kriteria hadis itu bisa diterima. Ya. Menurut Imam Bukhari ada 5 kriteria hadis itu bisa diterima. 1, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil di sini maksudnya tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak sering berbuat dosa kecil. Jadi bukan adil dalam masalah hukum, ini masalah kepribadian. Tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak sering berbuat dosa kecil. Jadi kalau orang pernah dalam hidupnya berbuat dosa besar, dia dicoret oleh Imam Bukhari, tidak sah menjadi perawi hadis. Kalau sering dia melakukan dosa kecil, juga tidak sah menjadi perawi hadis. Dusta, berbohong bagi ulama hadis termasuk dosa besar. Ya, orang yang pernah berbohong itu termasuk dosa besar, namanya langsung dicoret. Jadi Imam Bukhari pernah menempuh perjalanan cukup jauh meneliti seorang perawi hadis. Ternyata orang tadi sedang sibuk dengan kudanya yang lepas talinya. Kemudian dia membujuk kudanya itu dengan membawa ember. Lalu Imam Bukhari bertanya, apa yang ada dalam ember itu? Kata si orang tadi, kosong. Jadi dia menipu kudanya seolah-olah dia membawa makanan dalam ember. Ternyata ember itu tidak ada isinya. Kemudian Imam Bukhari pamit pulang. Sampai di rumah dia coret nama orang tadi. Dia mengatakan, saya tidak akan percaya dengan orang yang berbohong dengan kudanya. Jadi berbohong dengan kuda saja sudah dicoret, apalagi berbohong kepada istri, apalagi berbohong kepada rakyat, itu mesti dicoret semua oleh Imam Bukhari. Untunglah Imam Bukhari tidak menjadi anggota DPR. Kalau Imam Bukhari jadi anggota DPR dan melakukan fit and proper test, saya kira nggak ada yang lolos oleh Imam Bukhari. Nah, yang kedua, perawi hadis itu harus dhabit, kuat hafalannya. Paling kurang
rapi catatannya. Nah, kalau hafalan tidak kuat dan tidak pula mencatat, tidak bisa menjadi perawi hadis. Itu orang yang datang pengajian begitu. Majelis-majelis ta'lim kalau di Indonesia kan begitu. Tidak mencatat dan tidak pula menghafal. Itu tidak bisa jadi perawi hadis. Kalau makanya saya bilang di Indonesia. Di sini direkam. Ya. Biasanya Indonesia tidak dicatat dan tidak pula dihafal. Sampai di rumah ditanya, "Pak, pengajiannya tadi gimana, Pak?" "Oh, bagus." "Kenapa?" "Lucu." "Isinya apa, Pak?" "Apa ya?" gitu. Udah lupa dia. Nah, bagi Imam Bukhari enggak harus kuat hafalannya. Dan Imam Bukhari sendiri seperti saya katakan tadi orang yang sangat kuat hafalannya. Oleh sebab itu di dalam ilmu hadis, ulama yang berhasil atau teruji mempunyai hafalan 100.000 hadis itu digelari dengan Al-Hafidh. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu gelar Al-Hafidh itu setelah menghafal 100.000 hadis. Kalau sekarang enggak, dari kecil sudah dapat Al-Hafidh, dikasih nama oleh bapaknya Muhammad Al-Hafidh. Mudah-mudahan hafal nanti. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Doa dari orang tuanya. Nah, kalau tidak kuat hafalannya, paling kurang rapi catatannya. Yang ketiga, harus bersambung sanadnya. Ya, jadi perawi yang adil, kemudian dhabit, atau dua-duanya digabung menjadi thiqah, kemudian bersambung sanadnya. Harus bisa dibuktikan bahwa si A menerima hadis dari si B, di mana orang ini pernah bertemu. Kalau yang satu orang Mesir, yang satu orang Baghdad, ketemunya di mana? Itu harus dibuktikan. Oh, pernah ketemu di Madinah waktu musim haji, oke. Atau yang Mesir pernah pergi ke Baghdad, atau yang Baghdad pernah pergi ke Mesir. Nah, kalau tidak bisa diketahui pertemuan itu, maka disebut sanadnya terputus. Itu tidak akan bisa diterima. Jadi tiga ini merupakan penelitian terhadap orangnya, terhadap perawi hadis. Kalau misalkan saja Imam Bukhari menemukan orang itu pernah berbohong, maka hadisnya dicoret. Tidak bisa masuk hadis sahih, disebut dengan hadis mungkar. Ya, hadis mungkar. Jangankan orang yang terbukti berbohong, dituduh berbohong saja sudah ditolak oleh Imam Bukhari. Ya, muthamun bil kadhib. Orang ini dituduh berbohong, itu sudah tidak boleh jadi perawi hadis, nggak dipercaya. Jadi betul-betul orang yang bersih. Bahkan kalau ada cacat saja, orang ngomong tentang yang negatif tentang dia, walaupun belum bisa dibuktikan, Imam Bukhari mengatakan fihi qaulun, ada catatan orang tentang orang tadi. Hadisnya juga tidak bisa diterima. Jadi betul-betul sangat selektif. Nah, setelah tiga ini bisa terpenuhi, baru masuk penelitian terhadap matannya, isinya. Kriterianya dua saja, tidak boleh ada ilat, nggak boleh ada cacat pada matannya. Cacat pada matan itu artinya tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. So, hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Atau tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, atau hadis yang sudah diakui kesahihannya. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Yang kedua, hadis itu tidak syaz, tidak nyeleneh sendiri, tidak mengganjil sendiri. Maksudnya perawinya adalah orang yang bisa dipercaya, tapi matan yang dia riwayatkan bertentangan dengan matan yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih dipercaya. Itu orang tadi matannya disebut dengan syad. Nah, apabila 5 kriteria ini terpenuhi, maka Imam Bukhari menilai hadis itu sahih. Kalau kurang sedikit hafalan, jadi kurang kuat hafalannya sedikit, kurang rapi catatannya, hadisnya turun menjadi hasan. Kalau kurang salah satu di antara 5 syarat tadi, hadisnya langsung menjadi dhaif. Nah, kalau hadis dhaif itu diriwayatkan oleh banyak jalur, dia bisa meningkat menjadi hasan.
li ghairihi. Kalau hadis hasan dikuatkan oleh hadis hasan yang lain, dia bisa meningkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Nah, sedangkan hadis mutawatir tidak perlu diteliti lagi, karena hadis mutawatir adalah hadis yang jumlah perawinya di setiap tingkatan itu banyak dan mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Tingkatan itu maksudnya di tingkat sahabat, di tingkat tabi'in, dan tingkat tabi'it tabi'in. Sahabat yang meriwayatkan banyak, tabi'in yang meriwayatkan banyak, tabi'it tabi'in yang meriwayatkan banyak. Kalau salah satu di antara tingkat itu kurang banyak, hadisnya masuk kategori ahad. Nah, kalau ahad harus diteliti kualitasnya apakah sahih, hasan atau dhaif gitu. Maka kalau kita ketemu hadis itu dinyatakan mutawatir baik lafzan maupun mutawatir maknan, maka itu hadis yang tidak perlu dilakukan penelitian dari segi kualitasnya. Tapi kalau hadisnya ahad, misalkan perawinya di satu tingkat, tidak harus semuanya, di salah satu tingkat satu saja, hadis itu disebut dengan gharib. Kalau 2 orang disebut dengan aziz, kalau 3 orang disebut dengan masyhur. Nah, walaupun sampai ke tingkat masyhur, tapi dia tidak bisa masuk kategori mutawatir. Harus lolos sensor berikutnya dari segi kualitasnya dengan 5 kriteria itu. Nah, hadirin berbahagia, dari 100.000 hadis yang diteliti oleh Imam Bukhari, beliau hanya meloloskan 6.000 hadis saja. 6.000 hadis itu ada 2.000 hadis yang terulang. Sehingga sebenarnya Imam Bukhari hanya menerima 4.000 hadis saja. 6.000 hadis yang diterima oleh Imam Bukhari, setelah beliau yakin dari segi keilmuan beliau lakukan salat istikharah untuk setiap hadis. Jadi untuk nulis buku hadis itu, Imam Bukhari paling kurang melakukan 6.000 kali salat istikharah. Betapa hati-hatinya. Itu kalau untuk karya ilmiah mungkin sudah 10 kali doktor itu. Sudah guru besar, guru-gurunya guru besar gitu. Ya, sebab sekarang orang meneliti beberapa hadis saja sudah bisa jadi doktor. Nah, sekarang pada zaman sekarang muncullah sarjana-sarjana dengan enaknya, gampangnya menyatakan, wah ini hadis tidak bisa diterima, walaupun riwayat oleh Bukhari. Saya pernah satu saat diskusi di Jogja, ya masalah gender juga gitu ya, masalah feminisme. Nah, seorang pembicara mengatakan, pembicara ini rambutnya gondrong, tapi bukan masalah rambut ini. Ya, dia mengatakan begini, saya menolak hadis ini. Saya menolak hadis ini. Terus saya jawab, enggak masalah, Anda cuma menolak satu hadis. Imam Bukhari menolak 94 ribu hadis. Anda baru nolak satu. Imam Bukhari menolak 94 ribu hadis, enggak masalah. Cuman kan Imam Bukhari menolaknya jelas ada alasannya. Sanadnya bermasalah atau matannya bermasalah. Nah, kalau Anda menolaknya dengan dasar apa? Tolong jelaskan dari segi sanad apa kelemahannya, dari segi matan apa kelemahannya. Dia jawab, oh saya bukan ahli hadis. Loh, kalau enggak ahli hadis ngapain nolak? Kalau Anda bukan ahli hadis, kenapa menolak? Kalau Anda tidak suka hadis ini, itu urusan Anda. Enggak suka semua hadis juga enggak apa-apa, enggak suka Al-Quran juga enggak apa-apa. Tapi kalau menolaknya harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Kenapa? Jadi banyak juga orang yang sekarang dari segi ilmu pengetahuan sedang mengalami puber. Jadi orang puber itu kan merasa hebat gitu ya. Ininya enggak. Ya. Begitu hati-hatinya Imam Bukhari, sehingga ulama sepanjang masa sepakat seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih. Tidak usah diragukan lagi. Nah, metode seperti itu diikuti oleh murid beliau Imam Muslim. Ya. Nggak usah punya murid banyak-banyak, satu aja, tapi Muslim. Ya, nggak usah banyak-banyak, yang lain figuran saja. Murid utamanya Imam Muslim. Dan Imam Muslim melakukan yang sama dengan gurunya, dan akhirnya dia juga mengumpulkan hadis dinamai dengan Sahih Muslim, dan ulama juga sepakat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Maka dibuat oranglah ranking-ranking hadis.
So, nanti ulama-ulama yang menilai hadis itu banyak. Sebelum Imam Bukhari sudah ada Imam Malik dengan kitab Muwatta'nya, ada Imam Ahmad dengan Musnadnya, ada Imam Turmudi dengan Jami'nya, ada Nasa'i, ada Ibnu Majah dengan kitab-kitab sunannya. Itu semua adalah kitab-kitab hadis sahih. Tapi hanya Bukhari Muslim yang disepakati 100% berisi hadis sahih. Sedangkan yang lain itu umumnya sahih, ada sebahagian yang tidak sahih. Nah, jadi kita kalau membaca hadis rawahun Nasa'i, rawah Ibnu Majah, rawah Tirmidzi, kalau mencurigakan, terlihat kita ragu, baru kita teliti hadis ini sahih atau tidak. Tapi kalau enggak, pada umumnya hadis mereka itu hadis yang sahih. Lalu dibuatlah ranking. Ya. Yang paling tinggi, hadis yang paling tinggi kualitasnya adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Itu disebut dengan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, telah sepakat dua orang ulama ini, Bukhari Muslim. Di bawahnya rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak mesti sepakat, tapi dua-duanya meriwayatkannya. Atau rawahu Syaikhan, rawahu Syaikhan atau rawahu Bukhari wa Muslim. Di bawah itu baru hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri. Di bawah itu lagi hadis diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Di bawah itu hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang mengikuti metode Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis sahih yang dianggap paling bawah yaitu hadis Hakim. So, Hakim itu ini memungut apa yang telah ditolak oleh Imam Bukhari. Kata Imam Hakim, ini Bukhari keterlaluan. Hadis bagus-bagus benih kok dibuang. Lalu dipungut lagi. Nah, dipungut lagi, diteliti ulang. Wah, kata Imam Hakim, ini bagus nih, sahih. Ini sahih. Ini akhirnya terkumpullah mungkin ribuan hadis juga dijadikan satu buku, maka itulah disebut dengan hadis yang disahihkan oleh Hakim. Tapi para ulama menganggap derajatnya walaupun tetap sahih agak di bawah karena sudah memungut kalau barang-barang pabrik ini yang tidak lolos, yang reject gitu ya. Nah, gitu. Tapi tetap saja sahih gitu. Ini cuma gambaran saja. Ya, kalau mau mendalami itu satu semester untuk menghafal nama-nama bukunya aja baru. Belum mempelajari isinya. Dulu saya kuliah di Fakultas Usuluddin di Riyadh. Ada mata kuliah satu semester 2 SKS itu hanya menghafal judul-judul buku tentang hadis dan siapa nama perawinya. Dan itu mahasiswa paling banyak nggak lulus. Karena menghafal nama-nama orang Arab. Nama orang Arab itu hampir sama aja semuanya. Khalid bin Walid, Walid bin Khalid dibalik-balik. Ahmad bin Muhammad, Muhammad bin Ahmad. Susah menghafal nama orang Arab. Bayangkan itu. Untunglah ada nama ketiganya. Kalau enggak bisa kacau semuanya. Jadi ada nama nisbah atau nasabnya ada gitu ya. Itulah yang bisa membedakan. Oleh sebab itu seorang peneliti harus hati-hati. Ya. Bisa nama sama, tapi jangan diputuskan itu orang yang sama. Harus dilihat dulu siapa nasabnya. Kalau nasabnya sama, siapa gurunya. Kalau gurunya sama, siapa muridnya. Kalau semua sama, berarti orangnya sama. Nah, kita kembali kepada masalah hukum tadi. Kalau dengan Al-Quran, sudah selesai. Ini Al-Quran, surat sekian, ayat sekian, selesai. Kalau dengan hadis, harus langkah pertama, dibuktikan dulu bahwa ini memang hadis yang bisa diterima. Kalau hadisnya mutawatir, menjadi hujah masalah hukum. Hadisnya sahih, menjadi hujah masalah hukum. Hadisnya hasan, menjadi hujah masalah hukum. Tapi kalau hadisnya dhaif, tidak bisa menjadi hujah. Dan para ulama hanya memberikan toleransinya, hadis dhaif hanya boleh dipakai untuk fadailul a'mal semata-mata. Untuk menyatakan pahalanya sekian, itu bolehlah hadis dhaif. Ya, karena apa? Karena perintahnya, karena hukum amalan itu sudah ditetapkan baik dengan Al-Quran maupun dengan hadis yang sahih yang bisa diterima. Nah, hadirin berbahagia, tatkala sudah disepakati bahwa dalilnya ini Al-Quran, bahwa dalilnya ini hadis, masih ada masalah lagi, bagaimana memahaminya? Bagaimana memahaminya? Nanti dari segi pemahaman itu bisa muncul perbedaan pendapat.
Al-Quran misalkan. Kalau orang nggak hati-hati memahami Al-Quran, jadi bisa saja orang belajar bahasa Arab, tahu bahasa Arab, terus pakai kamus, tapi kemudian dia terjemahkan harfiah begitu saja, bisa salah dia. Al-Quran mengatakan qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, ta'irukum, dilihat dalam kamus, ta'ir artinya apa? Burung. Kamu, ma'akum, bersamamu. Lalu diartikan mereka berkata, burungmu ada bersamamu. Apa itu? Memang bunyinya begitu. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, burungmu ada bersamamu. Burung apa? Nah, jangan buru-buru dulu, harus mempelajari apa yang dimaksud ini, ya. Nah, oleh sebab itu seorang yang menafsirkan Al-Quran juga harus mempelajari budaya Arab, ya. Karena Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dengan setting budaya Arab, tentu juga digunakan bahasa-bahasa, simbol-simbol yang dimengerti orang pada waktu itu. Orang Arab itu dulu, ya, kalau sekarang mungkin enggak lagi. Orang Arab dulu itu kalau pergi keluar kota untuk berdagang, dia pergi dulu ke sarang burungnya, dia simpan burung kayak orang Jawa juga lah ya, burung perkutut gitu ya. Diambil burungnya lalu dilempar ke udara. Nah, kalau burungnya itu terbang ke kanan, berarti ini perdagangannya untung ini. Kalau terbang ke kiri, wah sial, bisa-bisa dibatalkan perdagangan itu. Maka kalau dia ada temannya pergi, dia lihat mau ke Syam, kemana? Mau ke Syam, mau dagang, nah dia akan mengatakan alat ta'iril maimun, semoga burungnya ke kanan. Itu artinya semoga beruntung. Kalau sekarang ada teman kita pergi ke dagang, kemana? Mau dagang ke sini, semoga burungnya ke kanan. Apa maksudnya itu, nggak ngerti orang. Alat ta'iril maimun, apa maksud semoga burung ke kanan? Emang bisa kanan kiri burungnya gitu. Jadi kalau begitu, qalu ta'irukum ma'akum, itu artinya mereka berkata nasibmu, keberuntunganmu ada bersamamu. Fikih, setelah hukum. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat yang muhkam, mudah dipahami, maknanya satu, jelas, tegas. Insya Allah orang tidak berbeda pendapat. Tapi kalau ayat-ayat yang mutasyabihat, yang maknanya samar-samar, yang bisa mengandung 2 atau 3 pengertian, yang tidak bisa dimengerti kecuali setelah didalami, nah ini akan menjadi sumber perbedaan pendapat. Apalagi kalau sudah menyangkut qiraah juga, beda qiraah bisa juga berbeda maknanya. Ayat harna dengan ayat taharna itu berbeda. Jadi wati haid itu kalau ayat harna kalau mereka sudah suci, ayat taharna kalau mereka sudah mandi. Jadi berbeda, apakah langsung suci setelah haidnya berhenti atau mandi dulu. Itu hukumnya bisa berbeda. Salah satu quru itu apakah artinya haid atau artinya suci. Kalau 3 kali haid, berbeda waktunya dengan 3 kali suci. Nah, hal-hal seperti itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Misalkan saja yang saya cari, sering orang bertanya, apa betul bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram kita batal wudu kita? Termasuk bersentuhan dengan istri. Apa istri mahram, Ustaz? Bukan mahram. Ya, kalau mahram nggak bisa dikawini. Istri itu bukan mahram. Kalau begitu, apabila bersentuhan dengan istri, batal wudunya. Ayatnya aula mastumun nisa. Kan ada paham begitu. Sehingga waktu sekolah dulu, saya kan sekolah PGA campur laki-laki perempuan. Kalau habis wudu kita goda, kita sentuh dikit, wudu lagi. Habis wudu lagi kita kejar, kita sentuh lagi, wudu lagi. Sampai pusing dia. Nah, ada pendapat berbeda mengatakan tidak. Aula mastumun nisa itu artinya bukan bersentuhan, karena dia la-nya itu panjang. Bukan aula mastumun nisa, tapi aula mastumun nisa. Kalau aula mas dari kata lamasa,
lamasa menyentuh. Tapi kalau lamasa, sentuh menyentuh. Jadi yang batal wudu itu adalah aula mastumun nisa, kalau kamu sentuh menyentuh dengan perempuan. Nah itu, ngapain kok sentuh menyentuh dengan perempuan? Itu bahasa lain dari suami istri yang bermesraan. Jadi kalau habis bermesraan wudunya batal, atau malah sampai melakukan hubungan suami, itu jelas batal. Tapi kalau cuma sentuh saja, apalagi nggak sengaja, nggak apa-apa. Nah, apalagi tidak sengaja, sengaja juga nggak apa-apa. Nah, ini perbedaan pendapat dari ayat yang sama, tapi memandangnya secara berbeda. Maka orang yang teguh dengan pendapat mengatakan batal, nah ketika tawaf angkat tangan dia. Sekali ini aku pindah mata aja gitu. So tidak selesai tawafnya. Perempuan tawaf tidak boleh pakai kaos tangan, berarti terbuka. Dan tawaf tidak bisa dipisahkan laki-laki dan perempuan. Malah pegangan dengan suaminya karena takut hilang. Gini satu putaran senggolan, batal wudu. Keluar lagi jauh, wudu. Balik lagi diteruskan, sudah 2 putaran, senggol lagi, keluar lagi. Itu enggak selesai tawafnya, sehingga banyak yang mengatakan khusus untuk tawaf saya pindah madhab. Nah, iya. Nah, ini satu contoh saya. Aula mastumun nisa. Misalkan saja, la yamassuhu illal mutahharun. Ayat ini dipakai oleh sebagian mengatakan bahwa wanita yang haid tidak boleh memegang Al-Quran karena dia tidak suci. Nah, jadi kalau haid Al-Quran dibaca tapi minta tolong orang bukakan halamannya, tolong bukaan. Kalau tidak ada orang tak tolong, pakai sapu tangan dia, kan tidak menyentuh, pakai kaos tangan. Itu mengakali. Kalau bersentuhan dengan perempuan nggak boleh bersentuhan langsung. Nah, kalau sama-sama dalam selimut bagaimana? Laki-lakinya pakai kaos tangan, pakai longgar, terus diginiin, kan nggak bersentuhan, apa batal juga? Nah, ulama lain mengatakan enggak, la yamassuhul mutahharun itu bukan berarti tidak disentuh Al-Quran itu oleh orang kecuali oleh orang yang suci. Enggak, ini bukan urusan manusia, ini perkara malaikat. Yang dimaksud dengan mutahharun itu adalah para malaikat. Jadi Al-Quran tatkala berada di Lauh Mahfuz itu tidak bisa disentuh kecuali oleh malaikat yang suci. Setan-setan, iblis tidak bisa mencurinya. La yamassu ilal mutahharun. Karena Lauh Mahfuz itu dijaga oleh para malaikat. Kalau ada yang datang dari jin itu akan dirudal langsung. Nggak tahu senjatanya apa gitu ya. Jadi Al-Quran menjamin tidak ada satu ayat pun di Lauh Mahfuz yang bisa dicuri oleh setan. Karena apa? La yamassuhu illal mutahharun. Jadi bukan masalah mushaf yang ada sekarang nggak boleh disentuh, karena waktu ayat ini turun belum ada mushaf yang disentuh. Karena mushaf itu baru dibuat di zaman di zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu pun baru 1. Ya. Baru di zaman Utsman bin Affan digandakan dan dibagi-bagi. Tapi kita nggak bisa memaksa orang untuk sepaham. Ya terserah. Kalau maunya nggak nyentuh, nanti kalau nggak boleh nyentuh mushaf, nyentuh CD Al-Quran boleh nggak? Nyentuh handphone yang ada Al-Qurannya boleh nggak? Nyentuh iPad atau laptop yang ada Al-Qurannya boleh nggak? Bahkan ada yang menambahnya, tidak hanya menyentuh tidak boleh, membaca juga nggak boleh. Wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Maka pondok pesantren kewalahan. Tiba-tiba saja sekian puluh ustazah libur. Kenapa ustazah libur? Lagi haid semuanya. Padahal dia megang mata kuliah tafsir, ada ayatnya, akidah ada ayatnya, fikih ada ayatnya, libur semua. Bisa bangkrut. IAIN pun dosen-dosen perempuan libur semua. Kenapa? Lagi haid. Nah, saya tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah ini ya. Ini cuma gambaran saja bahwa ayatnya sama tapi bisa beda dalam memahami. Begitu juga hadis. Hadisnya sama tapi bisa beda juga dalam memahami.
tergantung apakah dia termasuk ahlul hadis atau masuk ahlul fikih atau ahlul ra'i. Itu dua mazhab yang berbeda. Imam Malik ya, tinggal di Madinah. Orang Madinah dari dulu sampai sekarang baik-baik. Beda dengan orang Mekah ya. Orang Mekah dulu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, malah Nabi aja diusir dari situ. Tapi orang Madinah dari dulu baik-baik, Ansar sampai sekarang juga baik. Kemarin saya buktikan memang beda antara orang Mekah dengan orang Madinah. Waktu saya umrah di Mekah, tinggal di satu hotel bintang 5, makanan yang ada di restoran tidak boleh dibawa ke kamar, harus dimakan di restoran. Kita bawa kue tidak boleh, bawa buah tidak boleh. Tapi begitu di Madinah disuruh bawa, silahkan kalau mau bawa ke kamar, mau bawa buah, bawa kue, pakai piring juga nggak apa-apa, suruh bawa. Nah, itu bedanya Mekah dengan Madinah. Apalagi dengan Baghdad, lebih parah lagi Baghdad. Baghdad itu kota penuh intrik sejak dulu. Nah, Imam Malik tinggal di Madinah, orang Madinah baik-baik, jujur-jujur, maka Imam Malik sangat percaya dengan orang Madinah. Kata Imam Malik, cara salat orang-orang Madinah bisa jadi hujah. Hadis-hadis yang diriwayatkan orang di Madinah oleh Imam Malik diterima. Tapi Imam Abu Hanifah tinggal di Baghdad, kota kosmopolitan, penuh intrik, persaingan politik, bisnis. Sehingga di situ banyak muncul hadis palsu. Ya. Orang berbeda partai bikin hadis, berbeda madhab bikin hadis. Bahkan ustadz pun bersaing sama ustadz bikin hadis juga. Ustadz tuh kok laris ya, saya kok enggak. Ceramahnya banyak, pendengar saya kok enggak. Oh ternyata ustadz tuh pandai cerita. Kalau begitu saya bikin cerita sendiri. Tapi biar cerita saya dipercaya, saya bilang saja ini hadis. Lalu dikaranglah hadis untuk kepentingan dakwah. Nah, coba. Ini ustadz bertanggung jawab itu. Sampai sekarang masih ada ustadz yang suka begitu, ngarang-ngarang hadis sendiri supaya ceritanya menarik. Itu sebabnya Imam Abu Hanifah sangat hati-hati menggunakan hadis. Beliau mengatakan daripada menggunakan hadis yang enggak jelas jumpangkalnya, saya pakai akal saja, pakai ra'yu saja. Nah nanti berpengaruh. Mazhab Imam Malik lebih banyak berpegang dengan hadis, mazhab Abu Hanifah banyak menggunakan ra'yu. Lalu datanglah Imam Syafi'i di tengah-tengah. Imam Syafi'i ini murid Imam Malik sejak kecil. Dan seperti Imam Bukhari juga, Imam Syafi'i itu diberi anugerah oleh Allah hafal yang kuat. Umur 6 tahun juga beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Beliau anak yatim. Bapaknya meninggal di Gaza, tapi asli Quraisy, oleh ibunya dibawa pulang ke Mekah, lalu dititipkan di pedalaman kepada orang-orang Badui biar dia bisa menguasai bahasa Arab yang murni. Karena Mekah waktu itu bahasa Arabnya udah campur, apalagi Mekah sekarang penuh orang-orang Bangladesh, orang Pakistan, bahasa Arabnya sudah tidak ada fi'il mudhari'nya, kata kerja nggak ada, semua kata benda. Jadi orang Pakistan, Bangladesh jual kain. Dia mau nanya sama pembeli, kamu mau berapa meter? Tapi nggak tahu bahasa Arabnya mau berapa meter itu. Tahunya meter, angka-angka tahu. Maka dia bilang, anta kam meter, anta meter, ana meter, anta isnen, ana isnen, anta salasa, ana salasa. Nah, baru paham. Oh ini nanya mau berapa meter salasa. Saya pernah dengar orang Pakistan debat dengan orang Korea. Kata orang Pakistan, anta kalam Allah mafi, anta mafi moh. Ana kalam Allah fi, ana fi moh. Nah, dia bilang, kamu bilang Tuhan nggak ada, kamu nggak punya otak. Saya bilang Tuhan ada, saya punya otak. Semua kata benda, nggak ada kata kerjanya. Jadi kalau mau ke Mekah nggak usah belajar bahasa Arab lah, pakai bahasa isyarat saja udah cukup. Tapi sekarang bahasa Indonesia juga laku di situ. Jadi Imam Syafi'i dititipkan di pedalaman untuk belajar bahasa Arab yang fasih dan menghafal syair. Maka beliau menghafal ribuan syair. Nah, oleh salah seorang familinya dilihat mubadir kalau anak ini cuma menghafal syair. Lebih baik diarahkan menghafal Al-Quran. Maka disuruh menghafal Al-Quran. Umur 6 tahun dia bisa menghafal 30
juz. Akhirnya Gubernur Mekah tertarik, ini anak harus dikirim ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Maka dibuatlah surat rekomendasi oleh Gubernur Mekah kepada Gubernur Madinah, diantarlah oleh familinya Syafi'i kecil ke Madinah. Sampai di sana diantar langsung oleh Gubernur Madinah ke tempat Imam Malik untuk nitipkan anak kecil ini. Tapi waktu itu ulama penuh wibawa. Begitu disampaikan, Imam Malik, ada gubernur di luar mau ketemu. Kata Imam Malik, suruh nunggu saja, saya lagi ngajar. Nah, gubernur itu datang. Kalau kita ketua RT aja tergopoh-gopoh keluar. Camat luar, wah sebentar ya ada Pak Camat gitu. Tapi gubernurnya nggak sabar. Desak lagi, lalu disampaikan lagi, kata Imam Malik, suruh gubernurnya nulis saja maunya apa. Nah, jadi tulis, saya mau nitipkan anak yang bernama Syafi'i. Terus kata Imam Malik, suruh gubernurnya pulang, anaknya tinggal sini gitu. Begitu, bukan sombong, wibawa ulama begitu. Akhirnya begitu melihat Imam Syafi'i, ulama itu kan bisa melihat sesuatu yang dengan perasaan yang tajam. Jadi dia melihat, wah ini anak ini bakat. Lalu dia kasih saja kitab Muwatta, nih baca ini. 2 minggu kemudian ketemu lagi. Begitu ketemu 2 minggu kemudian, Imam Syafi'i ditanya oleh Imam Malik, ya, Syafi'i kecil tadi tanya, apa yang kamu dapat dari kitab itu? Kata Imam Syafi'i, coba dengarkan aku baca. Rupanya Muwatta pun sudah dihafalnya. Nah, akhirnya Imam Syafi'i muda pun sudah dipercaya oleh Imam Malik untuk berfatwa. Nanti setelah selesai belajarnya dengan Imam Malik, Imam Syafi'i tidak langsung jadi ulama, tapi dia berkarya dulu di birokrasi, menjadi sekda di Yaman.